Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. 兽退魂丸，结束吧！Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Di episode sebelumnya, pasukan Taisu akhirnya muncul melalui formasi teleportasi dan menghadang kelompok Xiaoyan. Saat melihat tubuh Suji diikat oleh rantai besi di bagian belakang Bahtera, Bailin langsung bergegas berniat menolongnya. Namun tepat ketika dia semakin dekat, sebuah kekuatan yang kuat tiba-tiba mengguncangnya kembali. Saat berikutnya gumpalan api muncul dari Bahtera dan membakar seluruh tubuh Suji. Bailin hanya bisa mengarahkan tangannya dengan putus asa ke arah Suji. Sesaat kemudian dia menjadi sangat marah dan langsung mengeluarkan perintah menyerang. Prajurit Taisu yang tak terhitung jumlahnya bergegas maju dengan gila-gilaan. Namun apa yang terjadi adalah serangkaian ledakan berdarah. Prajurit Taisu yang berada di barisan terdepan berubah menjadi garis darah dan melesat ke belakang. Kemudian satu demi satu sosok keluar dari Bahtera Tabut dan berbaris rapi di udara. Tatapan mereka tampak acuh tak acuh saat menyaksikan pasukan Taisu di depannya. Tak lama kemudian sosok Meng Sen juga muncul keluar dari kapal Dewa Void Taisu. Dengan sombong dia bertanya siapa pemimpinnya di antara mereka. Seorang jenderal yang hanya mengandalkan cangkang kura-kura sebenarnya cukup mendominasi. Daripada menanyai hal seperti itu, lebih baik kamu bertanya apakah kamu mampu hidup atau tidak setelah ini. Suara dingin dan acuh tak acuh Xiaoyan bergema dari dalam Bahtera. Kemudian sosoknya melompat keluar dan berdiri tepat di depan pasukannya. Apakah kamu pemimpinnya? Xiaoyan tidak repot-repot untuk menjawab pertanyaan Meng Sen. Sebaliknya tatapannya beralih ke arah keabadian dewa di sekitarnya. Jangan buang waktumu bersama mereka. Bunuh mereka semua. Adapun orang itu, serahkan dia padaku. Setelah Xiaoyan memberi perintah, matanya tertuju pada Meng Sen yang memimpin seluruh medan perang. Dengan pemikirannya, tombak bencana menjadi kilatan guntur yang turun dari langit. Xiaoyan menunjuk ke arah Meng Sen. Kilatan guntur itu juga langsung mengubah arahnya dan meraung ke arah Meng Sen. Sebelum Meng Sen bisa bereaksi, Xiaoyan mengaktifkan Yao Beng dan cahaya putih tiba-tiba menyelimuti pandangan Meng Sen. Meskipun hanya berlangsung selama 2 tarikan nafas, itu sudah cukup untuk membuat Meng Sen gagal melarikan diri. Saat mata Meng Sen berangsur-angsur kembali jernih, tubuhnya sudah tertusuk dari setengah tombak bencana. Saat ini mata Meng Sen menunjukkan kepanikan. Dia segera mengulurkan tangan dan mengeluarkan tombak bencana yang menembus perutnya. Namun ketika Meng Sen mau mengeluarkan tombak tersebut, guntur Hautian langsung tercurah menyapu tubuhnya. Hal ini menyebabkan perut Meng Sen meledak. Darah mengalir keluar dari armor dewa palsunya. Tetapi dia masih bisa menahan rasa sakitnya dan segera menarik keluar tombak bencana dari perutnya. Tubuhnya terhuyung-huyung ke belakang. Dia terlihat berusaha menstabilkan tubuhnya. Baru pada saat itulah tatapannya tertuju pada Xiaoyan di depannya. "Kamu bajingan, beraninya kamu menyakitiku," teriak Meng Sen dengan marah. Dia segera menyatukan jari-jarinya, kemudian pedang Void pemburu jiwa tergantung di depannya. Dengan wajah penuh amarah, Meng Sen mengarahkan jarinya ke arah Xiaoyan. "Penggal kepalanya," Meng Sen berkata dengan dingin saat memerintahkan pedang Void pemburu jiwa. Dia tidak pernah menyangka akan terluka seperti ini. Saat pertama kali melihat Xiaoyan muncul, dia berpikir bahwa itu hanyalah sampah yang bisa dimusnahkan dengan satu pedangnya. Tetapi dari kelihatannya, dia terlalu meremehkan pihak lain sehingga membuatnya dirugikan. Di bawah kendali Meng Sen, pedang Void pemburu jiwa meledak dengan semburan suara keras. Saat pedang itu tersapu, terlihat ada kabut putih besar di balik bilah pedangnya yang tajam. Jika diperhatikan baik-baik, maka seseorang dapat melihat bahwa pedang ini dibentuk oleh jiwa-jiwa mati yang tak terhitung jumlahnya. Suara pedang juga terdengar seperti jeritan jiwa-jiwa yang melengking. "Pedang Void pemburu jiwaku terbuat dari pengorbanan ribuan jiwa dan kebencian. Aku akan menggunakan jiwa orang sensi untuk membunuh kalian orang-orang sensi," Meng Sen berkata sambil mengangkat jarinya untuk mengendalikan pedang Void dari jarak jauh. Segera pedang Void pemburu jiwa itu melesat seperti gelombang air laut.
Jiwa kebencian yang tak terhitung jumlahnya memadat dalam energi pedang yang ditebasnya. Itu memamerkan gigi dan cakarnya saat bergegas menuju Xiaoyan. Kemudian pedang jiwa yang ilusi mulai berubah menjadi lebih nyata. Jiwa yang tidak bersalah berteriak. Tetapi apa yang didengar Xiaoyan di telinganya adalah ratapan jiwa yang meminta bantuan. Seolah-olah mereka merindukan diselamatkan. Xiaoyan pernah melawan pedang yang sama milik Suji. Namun kali ini ada ratusan kali lebih banyak jiwa-jiwa yang dijadikan pengorbanan. Kelima jari Xiaoyan langsung mengepal saat memikirkan hal ini. Bagaimanapun semua jiwa ini berasal dari dunia sensi. Xiaoyan telah mengalami banyak pertempuran. Bahkan jika dia menghadapi seorang kultivator iblis jahat sekalipun, itu tidak akan membuatnya begitu membencinya seperti Taisu. Mereka adalah orang luar yang menyusup ke sensi, menggunakan sumber daya sensi untuk menghancurkan sensi. Formasi teleportasi Taisu sudah bisa membuktikannya. Pemborosan yang tak berkesudahan ini akan membuat dunia sensi tidak akan mampu bertahan. Sekarang mereka juga menggunakan makhluk hidup dari dunia sensi sebagai pengorbanan, dan bahkan menggunakannya untuk melawan orang-orang dari sensi itu sendiri. Semua ini membuat kebencian dan niat membunuh di mata Xiaoyan semakin tak terbendung. Xiaoyan segera mengeluarkan penguasa Xuanzong dan telapak tangannya perlahan meluncur di atas bilahnya. Dingmo, bantu aku. Jika Xiaoyan menggunakan kekuatan penguasa Xuanzong sendirian, dia bisa merasakan bahwa pedang Void pemburu jiwa milik Meng Shen sudah tidak sebanding dengan milik Suji. Dia meyakini bahwa pedang Void ini sudah mengandung kekuatan aturan. Saat berikutnya penampilan Dingmo yang seperti sarjana muncul dari bendera penekan jiwa. Siapapun yang melihatnya akan menilai bahwa penampilannya sama sekali tidak sesuai dengan namanya. Dingmo tidak banyak bicara. Dengan satu gerakan, tubuhnya langsung tenggelam ke dalam penguasa Xuanzong. Integrasinya tidak menyebabkan perubahan nyata. Namun penguasa Xuanzong yang dipegang Xiaoyan langsung mengeluarkan tekanan yang mengejutkan. Penguasa Xuanzong telah mengikuti Xiaoyan dalam banyak pertempuran dan telah membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya. Penguasa Xuanzong itu sendiri sudah bersifat spiritual. Hanya saja spiritualitas ini juga terbagi dalam beberapa tingkatan dan bisa dianggap masih belum cukup kuat. Namun dengan bantuan Dingmo, tampaknya dia telah berhasil menghidupkan kembali penguasa Xuanzong dan meledakkan kekuatan aslinya. Segera Xiaoyan membuat 3 ayunan penguasa Xuanzong. 1 ayunan adalah membuat laut terbelah, 2 ayunan membuat tornado angin dan guntur, 3 ayunan membuat langit musnah. Xiaoyan merasakan perasaan berbeda saat mengayunkan 3 tebasan tersebut. Dalam jarak 3 kaki, Xiaoyan merasakan konsepsi artistik yang sebenarnya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa 3 ayunan yang melesat keluar memiliki kekuatan aturan. Kekuatan 3 ayunan inilah yang seharusnya dimiliki oleh penguasa Xuanzong. Saat berikutnya, bayangan dari penguasa Xuanzong dan pedang Void pemburu jiwa bertabrakan. Kedua senjata ini saling menghancurkan seperti air dan api. Semua tabrakan dan percikan mengandung kekuatan aturannya masing-masing. 3 bayangan penguasa Xuanzong juga tidak lemah. Bahkan itu memancarkan kekuatan yang sangat kuat. Meng Shen melihat bahwa Xiaoyan benar-benar menahan serangan pedangnya, dan dia mengerling keningnya. Segera dia menggerakkan 2 jarinya, dan pedang Void pemburu jiwa tiba-tiba mengeluarkan jeritan melengking. Musnahkan dia, pedang Void pemburu jiwa, gunakan teknik terkuatmu. Meng Shen mengangkat jarinya, dan pedang Void pemburu jiwa menebas Xiaoyan dari udara lagi. Kekuatan pedang ini juga menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimanapun pedang itu berisi jiwa-jiwa yang mati. Dengan jumlah yang tak terhitung jumlahnya, dan kebencian mereka yang berkumpul, itu mampu berubah menjadi kekuatan yang sangat kuat. Selain kekuatannya yang menakjubkan, itu juga mengganggu emosi di hati Xiaoyan. Seperti yang dikatakan Meng Shen, menggunakan jiwa-jiwa sensi untuk membunuh anggota sensi. Xiaoyan merasa ada ilusi untuk menghapus jiwa-jiwa makhluk sensi ini. Tentu saja inilah metode Taisu untuk membiarkan makhluk sensi yang melawan mereka merasakan bebannya. Meng Shen tahu persis hal ini. Selama itu bisa mengganggu pikiran Xiaoyan, maka dia bisa mendapatkan kemenangan dengan mudah. Kau ingin menggunakan ini untuk mengacaukan hatiku. Kamu terlalu meremehkanku. Percaya atau tidak, aku akan melenyapkanmu demi mereka. Jiwa-jiwa tak bersalah ini adalah pejuang dari dunia sensiku, ucap Xiaoyan. Telapak tangannya tiba-tiba menekan penguasa Xuanzong. Api 3 warna dengan gila-gilaan dituangkan ke dalam penguasa Xuanzong. Kekuatan keabadian tampaknya telah sepenuhnya mengaktifkan jantung api. Sebelumnya Xiaoyan tidak bisa menggunakan kekuatan aturan yang dimiliki jantung api. Sekarang itu muncul lagi, sehingga dapat menampilkan sebagian dari kekuatan mereka yang sebenarnya. Tetapi untuk bisa menampilkan kekuatan sejatinya, Xiaoyan harus benar-benar dapat mencapai keabadian dewa.
Hanya dengan begitu Xiaoyan dapat memanfaatkan kekuatan aturan jantung api. Segera kekuatan jantung api menjalar ke tubuh penguasa Xuanzong. Panas ekstrim dan energi penghancur yang dikandungnya bahkan lebih kuat dari inti guntur. Bagaimanapun jantung api merupakan metode serangan Xiaoyan yang paling ampuh. Saat ini seluruh tubuh penguasa Xuanzong menjadi semakin mempesona. Seolah-olah kehampaan pun ikut terbakar. Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, bagaimanapun pedang void ini berisi jiwa-jiwa dari Sensi. Tahukah kamu berapa banyak makhluk hidup yang diperlukan untuk pengorbanan pedang voidku? Sebagai makhluk dari dunia Sensi, apakah kamu benar-benar ingin melakukannya? Ucap Meng Shen sambil mencibir. Setelah kata-katanya jatuh, Meng Shen menebaskan pedangnya. Energi pedang putih itu terdiri dari jiwa-jiwa mati yang tak terhitung jumlahnya. Xiaoyan dapat melihat jiwa-jiwa mati mengintip keluar dari sana. Tampaknya mereka sangat kesakitan dan terus berjuang. Mata Xiaoyan menjadi dingin. Tetapi saat melihat energi pedang yang menyapu, itu membuatnya ragu-ragu sejenak. Sudut mulut Meng Shen sedikit terangkat. Inilah yang ingin dia capai. Pada saat yang sama, seteguk darah menyembur keluar dari mulut Xiaoyan. Hal ini disebabkan keterkejutan di jiwanya. Xiaoyan segera menggigit ujung lidahnya dan merasa hatinya benar-benar terguncang. Bagus. Dengan ini aku Xiaoyan bersumpah di hadapan para pejuang Sensi yang gugur. Aku akan membalaskan dendam mereka dan mengisi bahtera ini dengan mayat Taisu. Kemarahan Xiaoyan sangat besar dan sekarang tidak ada lagi keraguan di matanya. Dia segera memegang erat penguasa Xuanzong dengan kedua tangannya. Saat melihat energi pedang yang kuat menderu ke arahnya, Xiaoyan naik ke udara kemudian mengayunkan penguasa Xuan dengan teriakan keras. Tebasan api ilahi. Di bawah tebasan ini, lautan api tak berujung langsung menyapu ke arah Meng Shen. Dalam sekejap mata, nyala api itu meluas seperti ombak api yang akan membakar segalanya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.